Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pelajaran, saya minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita doa dimulai. Doa selesai. Jadi sebelumnya selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir pada hari ini? Ada 4 orang, Bu. Siapa aja? Abdul, Hesti, Anfal, sama Madi. Keterangannya apa? Izin. Ada yang sakit, Madi. Baik, sebelumnya kita kan kemarin sudah membahas tentang materi tentang ciri-ciri makhluk hidup, ya. Nah, jadi apakah masih ingat pada anak-anak semuanya apa itu ciri-ciri makhluk hidup? Siapa yang ingat? Angkat tangan. Oke, kepada Ami, silakan. Bernafas, Bernafas. Kemudian ada lagi bergerak, ada lagi makan, terus ya bereproduksi. Oke. Nah, itu tadi merupakan daripada ciri-ciri makhluk hidup ya. Jadi makhluk hidup itu ada yang harus bisa bernafas, kemudian berkembang biak, kemudian juga makan dan minum ya. Nah, jadi saat ini kita akan membahas tentang sistem pernafasan. Oke. Nah, sebelumnya ketika kalian itu terasa panik atau mungkin habis lari gitu, terus panik ada sesuatu yang jatuh atau gimana gitu, kalian merasa nafas kalian itu sesak nggak? Iya, Bu. Nah, itu karena apa? Kenapa terjadi? Ada yang tahu? Tidak. Nah, jadi kenapa itu terjadi? Karena adanya kontraksi antara otot-otot sama organ-organ yang ada di dalam tubuh. Sehingga ketika setelah habis lari itu, organ-organ yang ada dalam tubuh itu akan lebih aktif beraktivitasnya. Nah, ini juga dengan sistem pernapasan. Ketika kita lari itu rasanya kita seperti sesak atau mungkin kayak ngos-ngosan gitu ya. Nah, itu juga karena sistem pernapasannya aktivitas daripada organnya itu meningkat. Nah, jadi sistem pernapasan itu sama dengan sistem respirasi, yaitu proses di mana terjadinya pertukaran gas, di mana tubuh manusia ini menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, jadi apakah kalian tahu jikalau nih kita nih sebagai manusia, jikalau kita tuh tidak bernafas, apa yang terjadi pada diri kita? Mati. Ya, karena kenapa itu? Karena memang sistem pernapasan ini sangat penting dalam tubuh kita ya. Karena dengan adanya oksigen itu dapat melancarkan aktivitas dari organ-organ yang ada di dalam tubuh. Nah, jadi proses sistem pernapasan ini ya, ada beberapa organ dalam sistem pernapasan. Nah, ini dia organ-organ dari sistem pernapasan. Ada yang tahu? Tahu. Nah, silakan nomor apa? Ada hidung, Bu. Hidung ditunjukkan nomor 1. Nomor 1. Oke, yang nomor 2 ada yang tahu? tenggorokan, Bu. Tenggorokan itu sama dengan faring ya. Nah, nomor 3 ada yang tahu? Nah, nomor 3 ini ada laring. Nomor 4 ini ada trakea. Terus nomor 5 ini ada bronkus. Kemudian nomor 6 ada paru-paru. Dan nomor 7 itu ada diafragma. Nah, jadi ketika kita bernapas itu kita menghirupnya melalui hidung atau mulut bisa, ya kan? Tetapi lebih baiknya kita bernafas melalui hidung. Kenapa? Ada yang tahu? Karena ada rambut itu.
di dalam hidung itu terdapat rambut. Rambut itu untuk menyaring udara. Nah, terus setelah dari hidung atau mulut mereka itu akan masuk ke dalam faring. Nah, setelah masuk ke dalam faring itu akan masuk lagi ke dalam laring. Nah, sudah selesai masuk ke laring, dia akan menuju ke trakea. Nah, trakea ini terdapat juga silia. Nah, silia di dalam trakea ini untuk apa? Ada yang tahu? Nah, ya betul sekali. Jadi dalam sistem pernapasan itu terdapat dua penyaring, yang pertama dari hidung, yang kedua itu dari trakea. Kemudian setelah masuk ke trakea akan masuk ke bronkus. Bronkus ini berada di dalam paru-paru. Nah, jadi sebelum masuk ke dalam paru-paru ini kita akan melewati dulu bronkus. Nah, setelah itu bronkus ini terdapat cabang-cabang. Bisa dilihat dari gambar ini. Ini terdapat ada warna biru, kuning, hijau. Nah, itu merupakan cabang-cabang dari bronkus. Nah, setiap ujung dari bronkus ini terdapat bulan-bulan. Nah, itu disebut dengan alveolus. Nah, di alveolus inilah terjadi perputaran gas. Jadi di sinilah adanya masuknya oksigen, kemudian keluarnya karbon dioksida. Nah, di sini ada diafragma. Diafragma ada yang tahu untuk apa? Menarik dan mengeluarkan nafas. Oke. Bisa juga untuk mengatur, menarik dan mengeluarkan nafas ya. Jadi diafragma ini merupakan otot yang ada di antara perut dan dada. Jadi diafragma ini ketika kita bernafas, ketika kita menarik nafas, kita merebut nafas, dia akan turun atau naik? Turun. Ketika kita menarik nafas, maka diafragmanya akan turun. Kemudian ketika kita mengeluarkan nafas, maka diafragmanya akan naik. Oke. Kita tadi sudah mempelajari tentang organ-organ sistem pernapasan. Nah, jadi sistem pernapasan itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Ingat ya. Nah, nih, Ibu mau tanya. Di bagian A itu apa? Hidung. Oke. Di bagian B, faring. Di bagian B apa? Faring. Yo, apa? Faring atau laring? Laring. Faring. Yang B itu adalah faring. Kenapa? Karena di sini adalah salurannya. Yang ini, yang C itu adalah faring. Karena ada menyambungkan mulut dengan hidung. Dia bertemu di faring itu. Nah, ya. Jadi yang B ini adalah faring. Yang C faring. Yang D trakea. Di dalam trakea ada silia untuk menyaring apa? Oke, kemudian yang E ada bronkus. Oke, yang F paru. Yang G diafragma. Nah, ini kan ada yang E tadi apa? Bronkus. Nah, terus di sini ada cabang-cabang. Ini apa? Cabang dari bronkus. Kemudian di ujung dari bronkus itu ada apa? Apa? Oke, alveolus. Alveolus. Di dalam alveolus itu terjadi apa?
Paham sampai sini? Insyaallah. Oke. Selanjutnya, jadi dalam bernafas itu terbagi menjadi dua macam. Ada yang pernapasan dada, kemudian ada juga pernapasan perut. Ada yang tahu bedanya pernapasan dada dengan pernapasan perut? Oke. Jadi Ibu akan menampilkan video untuk kalian paham tentang bedanya dari pernapasan perut dan pernapasan dada. Ibu akan membagikan kelompok. Jadi akan ada 3 kelompok untuk membahas tentang pernapasan dada dengan pernapasan perut. Nah, jadi untuk kelompok pertama itu ada di sebelah kanan Ibu, kelompok 2 ada di tengah, dan kelompok ketiga ada di sebelah kiri Ibu. Silakan duduk sesuai kelompoknya. Bernapas dalam sebuah mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi, dan menghembuskan udara atau disebut juga dengan ekshalasi atau ekspirasi, yang melibatkan pertukaran udara antara atmosfer dengan alveolus paru-paru pada saat melakukan mekanisme pernafasan. Nah, tadi ada berapa mekanisme? 2. Apa aja? Penapas. Apa aja? Inspirasi dengan inspirasi itu apa? Menghirup Udara masuk ke dalam tubuh. Kemudian kalau ekspirasi adalah udara keluar dari tubuh melalui hidung. Oke. Terjadi kerjasama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Diafragma adalah otot yang terdapat di antara rongga dada dan rongga perut. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume rongga dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume rongga dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali. Oke. Nah, tadi ada video tentang pernapasan. Pernapasan apa? Pernapasan dada atau pernapasan perut? Pernapasan dada. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume rongga dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume rongga perut. Ini disebut dengan pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Nah, dari video tadi yang diputar tadi, Ibu meminta kepada salah satu kelompok untuk mempresentasikan apa hasil dari video yang telah dikeluarkan. Dari kelompok siapa yang bersedia untuk mempresentasikannya? Silakan angkat tangan. Oke ya, kita ya. Silakan angkat tangan. Oke, kepada Rizka, silakan maju ke depan. Ya Allah, kuatkanlah. Baik teman-teman, jadi di sini saya akan mereview dari video yang telah Ibu berikan untuk kita tonton tadi.
Ya, benar Kak. Yang dikatakan pada Musa dalam video tadi, yaitu ada proses pengawasan di mana ada inspirasi dan eksplorasi. Nah, jadi inspirasi itu adalah proses di mana udara itu masuk ke dalam tubuh dan eksplorasi itu adalah udara yang keluar dari tubuh. Nah, ketika kita bernafas itu memang ada pembesaran pada dada. Ketika kita menarik nafas, maka pada rongga dada itu akan membesar dan diafragmanya akan turun. Nah, pada saat kita mengeluarkan udara, maka paru-paru rongga dada kita akan mengempis dan diafragmanya akan naik. Nah, begitu pula pada pernafasan perut. Perbedaannya yaitu apabila di pernafasan dada itu yang membesar itu adalah dada, sedangkan di pernafasan perut itu ada pembesaran di perut. Baik, mungkin di sini anak-anak sekalian sudah memahami materi yang Ibu berikan. Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Nah, jadi itu tugasnya dikerjakan di rumah, minggu depan dikumpul. Nah, jadi dari pembelajaran yang sudah kita pelajari dari awal tadi sampai sekarang, kita bisa menyimpulkan bahwa sistem pernapasan itu terdapat beberapa organ. Yang pertama yaitu ada hidung, faring, trakea, bronkus, paru-paru, dan diafragma. Nah, dalam pernapasan itu terdapat pernapasan perut dan pernapasan dada, di mana pada saat pernapasan dada itu ada terjadi pada tubuh kita, yaitu pada rongga dadanya akan mengembang, dan saat pernapasan perut dalam rongga perutnya akan besar. Itulah pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang sistem peredaran darah. Ibu harap kalian juga akan membaca buku yang telah di-share di grup untuk pembelajaran di minggu depan. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kepada ketua kelas untuk membaca doa. Baik, kepada teman-teman, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, itulah tadi pembelajaran kita. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.